Saya suka laki-laki. Yo, what is up teman-teman, balik lagi bersama saya dengan Bang Korea. Dan ini adalah segmen baru, ya bisa dibilang baru. Ya, it's the first time. Pertama kalinya, perdana kalinya gue buat podcast dengan YouTuber, influencer, atau teman. And I'm so excited, bener-bener excited. Dan gue sampai pakai duit banyak banget. Banyak banget. Oke. Dalam segmen ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Amelia Tantono. Oke. Itu berisik banget nih pasti ini nih ya, ngeditnya. It's okay. Anyways, Amelia, tolong memperkenalkan diri Anda dulu kepada teman-teman, kepada viewers kita pada siang, sore, pada hari ini. Oke. Halo teman-teman. Panggilnya apa nih? Saya, aku. Gue udah gaul aja, ya. Gue santai. Amelia Tantono. Punya YouTube channel namanya Americano. Ya. Sekarang orang Indonesia, tinggal di Koreanya udah 11 tahunan. Ya. Sekarang di Korea ya aktif sebagai influencer, YouTuber, content creator aja sih. Oke, sekian. Selamat datang Americano. Oh ya, terima kasih loh. I'm so honored diundang sebagai guest pertama dari section baru ini ya, podcast. Yes, wow. Gue sebenarnya nggak tahu juga ini arahnya bakal kemana. Tapi yang penting gue punya tema besar. Pada hari ini. Yes, itu adalah tentang. Aduh, deg-degan nih gue. Tentang orang yang kita panggil pacar. Atau the loved one. Loved one. Dan Amelia Tantono kan udah lama tinggal di Korea. Lebih lama loh. Lu tinggal di Korea berapa lama? 11 tahun. 11 tahun. Gue baru 8 tahun loh. Oh really? Yeah. 한국인보다 더 한국인. 아니야? Tunggu. lebih Korean daripada orang Koreanya sendiri. Dan gue tinggal di Indonesia. Lu tau berapa tahun? Lu lebih lama tinggal di Indonesia daripada gue. Usia gue sebenarnya rahasia untuk teman-teman. Oh, lu nggak pernah mention? Nggak pernah. Oh, really? Itu ada alasannya. Tapi that's for the next time, oke? Gimana umurnya? Ntar gue jelasin. Tapi anyways, tapi pasti udah ketahuan lah. Karena gue tinggalnya di Indo 20 tahun. Oh, lu 20 tahun? Yes. Tunggu. Gue tinggal di Indonesia berarti gue tinggal di Indonesia 18 tahun. Lu lebih lama tinggal di Indonesia daripada gue. Berarti gue lebih Indonesia, Amelia lebih Korea. Kita ketukar nih. Lu kan udah lama tinggal di Korea ya. Udah lumayan lama. Dan gue pengen tanya, what do you think about Korean guys? Korean guys? Yes, Korean guys. Bagaimana menurut Anda gitu loh? Selama ini apakah pernah pacaran dengan orang Korea? Ya tentunya laki-laki Korea ya. Iya. Lu nggak suka kan sama yang sesama gitu, nggak suka kan? Enggak lah. Oke. Enggak. I just wanted to make sure. Iya. Saya suka laki-laki. I mean, you know what I mean. Oke. Jadinya kalau pertanyaannya tadi udah pernah pacaran apa belum sama orang Korea? Jawabannya belum. Dan yang lebih mengagetkan lagi, sampai di Korea gue nggak pacaran sama sekali. Jadi kayak gue udah menjomblo ya 11 tahunan ini berarti. Percaya nggak percaya, ya. Banyak banget juga. Tapi gue sempet nanya loh sama Mel, Mel, kita ntar bakal ngomongin tentang pacar atau mantan gitu ya. Terus bilang, lah gue mantannya cuma satu, nggak bakal seru. Gue bilang, ya justru itu bakal lebih seru, gue bilang sih. Tapi gue nggak tahu yang satu itu tuh sebelum 11 tahun yang lalu. Iya. That's crazy. Udah lama dong. Iya, pas SMA. Dan semenjak SMA nggak pernah punya pacar? Nggak, jadi jadian waktu itu sebenarnya setelah lulus SMA sih, kayak masih SMA tapi belum lulus gitu lah. Terus sampai gue datang ke Korea. Terus begitu gue sampai di Korea, kenapa? Selesai. Terus setelah itu belum pacaran lagi sih gue. Berarti lu punya pacar dalam seumur hidup lu satu orang doang? Iya. Betul? But let me ask you this. Gue tanya. Lu nggak pernah pegangan tangan sama cowok Korea? Cowok Korea pegangan tangan. Pacaran nggak pernah tapi pegangan pernah? Pegangan tangan pernah nggak ya? Mungkin pernah, tapi bukan untuk pacaran.
Oke. Mungkin untuk filming gua gitu kayaknya pernah deh. Oh wow. Iya. Punya perasaan feeling gitu terhadap perasaan romantik terhadap cowok Korea pernah? Naksir lah, gampangnya. Artis termasuk? Enggak, artis kan kayak untouchable Cuma banget fan ya, Iya, fans doang. fans. Iya. Kalau untuk yang real, orang yang gua kenal gitu, kayaknya ya biasa aja sih. Maksudnya kayak, oh gunggem gitu, kayak penasaran ada, tapi yang bener-bener sampai ya ampun pengen jadi cewek dia deh gitu, kayaknya belum pernah deh gue. Naksir pernah tapi? Naksir, gue nggak tahu sih ini tahapnya sampai dibilang naksir atau enggak. Kalau misalnya kosong itu nggak suka sama sekali ya? Ya. Terus sampai 10 tuh fall in love banget. Fall in love banget. Dan 5 adalah naksir. 5 adalah naksir. Mungkin gue di 4-nya masih baru kayak penasaran. I see. Kepo tentang orangnya, tapi Kepo. belum Hugam iso. Oke. Teman-teman bahasa Korea adalah hugamita, yang Yang artinya adalah kayak apa ya? penasaran tentang orang itu. Iya. Ya, tapi belum sampai feeling romantis gitu loh. Betul. I see. Alright. Aduh, kayak gitu kayaknya pertanyaan hari ini. Tuh kan? Agak susah Makanya, juga. Tapi kita gue udah bilang gitu. Hari ini, gue sudah mengingatkan ya. Don't worry. Oke. Hari ini kita dapat lihat pandangan dari Amel ini terhadap laki-laki ataupun teman-teman cowok itu bagaimana. Jadi gue siapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah laki-laki dan perempuan bisa berteman? Laki-laki dan perempuan bisa berteman. Ini juga dulu gue pernah dengar dari orang lain deh. True friends. True friends. Like sedekat apa nih? True friends-nya Ya, sedekat apa? sedekat temenan. Gitu ya? Iya. Bisa aja sih menurut gue. Oh, bisa aja. Bisa aja. Oke. Karena gue sendiri kayak di antara teman-teman deket gue di Indonesia, ya kita campur cewek cowok, dan sampai sekarang kita masih sering seru-seruan bareng walaupun ya online gitu-gitu, WhatsApp gitu-gitu, cerita-cerita. I see. Berarti itu kurang deket. Oke. Ya I mean sekarang gimana ketemunya? Enggak, bukan sekarang, tapi in general gitu. In general. Ya, secara apa sih general bahasa Indonesia? Secara umum. Secara umum bisa atau tidak gitu loh maksud gue. Secara umum. Tapi temennya juga tuh bukan cuma temen just friends, bukan kayak gitu, tapi close friends. Close friends. Yes, teman dekat. Apakah Teman bisa? dekat. Karena kalau menurut gue tuh Impossible. Menurut lo impossible? Kayak kalau ngomong kayak gini, kayak tuh. Kalau ngomong kayak gini tuh agak aneh, tapi ini bener banget. Like guys would agree with me. At least cowok-cowok Korea. Oke. Kalau ceweknya, I'm sorry. Kalau ceweknya jelek, bisa. Tapi sejelek-jelek perempuan, yang namanya cowok, itu tuh insting kita adalah beranak cucu. Alright. So pikiran dari laki-laki tuh kalau terlalu deket kayaknya, kalau menurut gue ya, kalau terlalu deket bisa sedikit berbahaya. Kecuali ada sesuatu yang bener-bener yang turn us off gitu. Ngerti gak sih? Oke. What's turn off in Indonesian? Bikin apa ya? Bikin kurang suka? No. That's not enough. Beda. Gak ada expressionnya deh bahasa Indonesianya ya. Tapi lu pada tau lah, Tems. Lu pada kan gaul semua. So turn on. You guys know what I mean. Iya. Oke. Itu menurut gue. Menurut gue, dan ini adalah cerita dari teman sekitar gue juga. Cowok-cowok Korea semua? Yes. Atau hampir semua. Karena ya gue kan gak pernah ngomong sama semua cowok Korea. Tapi pasti cowok-cowok Korea secara umumnya akan agree sama gue. Oke. Yes. What do you think? 모르겠네. 생각해보면. kalau misalnya dipikir-pikir lagi, iya juga sih ya. Kata gue maksudnya bener gitu. Iya. Jadi kalau gue berteman dengan, biasanya kalau gue berteman dengan perempuan, kalau bisa ketemuan berdua kayak gini, kalau bisa gue nggak ketemu malam hari. Oke. Ya.
Karena kalau ketemu dengan lawan jenis pada malam harinya, itu ada maksud yang sedikit lebih dalam atau sedikit lebih intim atau romantis. Dan gue nggak pengen perempuan itu salah ngerti, salah paham gitu loh. Dan juga gue nggak pengen gue yang nggak punya perasaan sama sekali jadi deket gitu loh. Oke. Jadi tambah, maksud gue gimana sih? Maksud gue untuk berteman tetapi malah melenceng. Betul sekali. Yes. Okay. Yes. Oh, gentle guy. Geba gentle guy. What do you think about that? What do you think about that? Ya, orang-orang kayaknya beda-beda sih ya, punya prioritas dan apa masing-masing ya bilangnya. Value system atau? Ya, value. Ya, berarti lo memegang value-nya kayak gitu. Cuma ya, yang lain-lain, bukan yang lain-lain. Kita hari ini sedang berada di ruangan ini, di studio ini. Oke. Bung Korea dengan Americano. Yes, betul. Jadi hari ini saya datang, kita berkumpul di sini untuk mendengarkan opini Anda. Iya. Yes, silakan. Ya mungkin kalau terlalu jujur mungkin aja it might not be good for the listeners. I don't know. Okay. Terserah lu. Iya. Lu ngomong aja apa yang ada dalam pikiran lu. Yes, what do you think? Bisa nggak nih jadi temenan? Bisa nggak nih jadi temenan? Bisa nggak nih Bung Korea sama Amelia bisa temenan? No, oke. Jadi aneh. Jadi ini ya, aneh pertanyaannya. Enggak, serius, tapi secara umum. Secara umum cowok dan cewek bisa nggak berteman? Bisa. Oke. Apakah ada limita, ada batasnya? Batasnya itu maksudnya batas apa nih? Batas Anything? dalam pertemanan gitu loh. Dalam pertemanan. Misalnya, kan gue ada batasnya tuh. Misalnya, gue nggak bakal ketemu perempuan yang gue nggak bermaksud nggak bermaksud untuk give and take romantic feelings pada malam hari. Makan malam, mungkin makan malam ringan bisa, tapi kalau kayak makan malam bersama kayak meal gitu, dan juga tergantung juga makan apa dulu. Misalnya makan steak and wine, kayaknya itu bermaksud yang sangat-sangat berbeda. Ya, tapi kalau makan ringan kayaknya gitu, makan ceker. Tapi kalau ada sojunya itu bakal ceritanya beda lagi. Oh gitu. Tapi it's okay. For me, gue nggak minum alkohol, so I don't have anything about that. Tapi yang penting kan maksud gue ada batasnya gitu loh. Malam-malam kalau bisa gue nggak ketemu sama temen cewek gue. Apalagi kalau berduaan. Kalau sama temen lain boleh aja gitu loh. Kayak bertiga, berempat boleh aja. Tapi kalau malam-malam, kalau berduaan, kalau bukan pacar gue nggak ketemu. I try not to. Itu batas gue. Apa kalau punya batas seperti itu? Enggak sih. I mean kalau misalnya gitu, memang good friends, we trust each other as friends. I think it's okay. I see. Okay. Alright. Jadi misalnya temen cowok lu pengen nginep di rumah lu gitu, nggak apa? Oh kalau itu enggak sih. Berarti ada batasnya dong. Tunggu kan, berarti iya. Soalnya tadi yang di bayangan gue hanya ketemu untuk ketemu gitu, bukan nginep. Hangout. Hangout. Kalau nongkrong kayaknya. Kalau nongkrong it's okay. I mean mau sampai malam. Malam-malam juga nggak apa. Subuh juga nggak apa-apa. Oke. Berarti batasnya di depan pintu rumah gitu. Kecil? I see. Alright. Ya. I think we got our answer. Oke. Ya, berarti Amelia maaf ya kalau muter-muter ya. mungkin hari ini otak gue juga lagi kurang jalan. It's okay. Itu adalah inti dari podcast. Oke. Mel, kita discuss ya. Iya, betul sekali. Kita diskusi. Kita korek-korek. Betul sekali. Benar sekali. Oke. Next question. Oh my god. Walaupun lu nggak punya pacar selama 11 tahun ini, pastinya lu ada yang namanya isangyong dong ya. Isangyong. Kecil. Isangyong artinya apa tadi? Tipe ideal. Yes. Tipe ideal kita seperti apa? Lu pada pasti udah tahu tipe ideal kayak gue kayak gimana? Karena gue pernah buat podcast sendirian di kamar gue. Sambil hugging si cookie gue, boneka cookie gue, gue cerita tentang tipe-tipe cewek yang gue suka gitu loh. Anyways, kita akan mendengarkan tipe ideal Amelia. Kalau secara garis besar doang nih ya, soalnya
ini ada garis besar, ada yang detailnya. Kalau detail banget sih itu kayaknya nggak habis-habis, makanya gue sampai sekarang gak ada pacar kali ya. Kalau dibahasnya sampai detailnya. Ideal lo kayaknya, standar lo kayaknya tinggi ya. Kira nikah. Gara-gara itu lo nggak pernah punya pacar untuk 11 tahun. Untuk 11 tahun mungkin. Itu lumayan lama juga lo. Iya. Dan nggak tahu mungkin, oke jawab pertanyaan ini dulu deh ya. Kalau secara garis besar menurut gue ya, yang penting ngobrolnya nyambung, ngomongnya nyambung. Oke. Ngomongnya nyambung. Dan apa ya? Kalau tiap ketemu nggak jilio gitu loh, gimana ya, kayak tiap kali ketemu pasti excited. Soalnya kadang-kadang kalau yang gue denger ada orang-orang lain gitu ya, pacaran tapi kayak aduh hari ini cowok gue ngajakin ketemuan lagi nih gitu, kayak dia males gitu loh. Terus kayak jadi bingung, terus buat apa lu pacaran gitu. Jadi gue jadi mikir, orang yang bisa membuat gue setiap kali ketemuan itu gue tetap soleh gitu, gue tetap excited untuk ketemu. I see. Tapi namanya manusia ya, namanya manusia nggak bisa setiap kali excited gitu loh. Kalau gitu gimana? Ya pasti kita lagi ada mood-mood tertentu lah ya. Misalnya hari ini lagi having a bad day, jadinya kayak nggak pengen ketemu pacar juga gitu. Bisa sih bisa, tapi tetap aja kayak gimana ya bilangnya? Pokoknya mungkin ini istilah yang terlalu memuluk-muluk kali ya, tapi kayak orang yang bisa keep making you falling in love setiap kali lo bersama dengan dia gitu. Yes, saya tahu. Yeah, you got it? Saya mengerti. Iya, gitu. Oke. Alright. Itu secara garis besar. Yang penting nyambung dan selalu excited untuk bertemu dengan dia. I see. Oke. What about the second standard? Standar kedua apa? Ini kan harus nyambung. Jadi walaupun mau seganteng Rain, jadi Amelia ini tuh fans berat Rain. Fans berat Rain. Yes. Nama fandomnya namanya apa? Cloud. Yeah. Oke. Jadi Rain and Cloud. Amelia adalah member Cloud. Yes. Oh, Rain and Cloud. I see. Rain ada karena ada Cloud. I see. Okay. Wow. Alright. Jadi Amelia adalah salah satu member Cloud. Yes. Dan dia sangat-sangat fans berat dengan Rain. P. Oke. Yep. Misalnya cowoknya seganteng Rain atau persis kayak Rain, bisa dibilang kembarnya Rain, tapi dia nggak nyambung. No. No. Oke, berarti emang benar-benar penting banget ya harus nyambung. Alright, number two. Sama aja misalnya lu ganteng, tapi begitu lu ngomong A dia jawabnya B, kan capek hati kan. Iya. Oh my gosh, itu sedih banget. Mengingatkan saya tentang satu insiden pada masa lalu. Misalnya gue bilang nih, sayang aku lagi sakit perut. Kalau misalnya lu jadi pacar gue, lu ngomong gimana? Oh kenapa sakit perutnya? Right. Mau dibeliin obat nggak? Right. That's so normal. Tapi salah satu dari mantan gue bilang kayak gini. Sakit perut. Aduh, gue sakit kepala nih. Dia bilang gitu? Iya. Lu bilang sakit perut, dia bilang sakit kepala? Iya. Jadi pas giliran gue bisa dibilang berkeluh ya, berkeluh atau ya sharing lah tentang kesakitan diri sendiri. Malahan bukannya memahami atau menanyakan atau lebih penasaran kenapa gitu loh. Tapi malahan dibuat giliran dia untuk berkeluh gitu loh. Jadi dia gak mau kalah. Right. Harus ngomongin apa yang dia inginkan gitu loh. So that was a really big no. Yeah. No. Oke. Lalu setelah nyambung, apakah appearance matters? Penting. Sepenting apa? Sepenting apa ya? Atau ideal lo seperti apa? Kalau dari tampang luar? Harus lebih tinggi dari gue minimal 10 cm. 9,5 nggak boleh? Nggak boleh. Minimal lebih tinggi dari gue 10 cm. Oke, Mel, lu sekarang tinggi berapa? Gue 163,8. Berarti harus lebih minimal 173,8 minimal. Kalau lebih tinggi ya sekitar 180 ya that will be great. Oke. Berarti laki-laki yang dari dulu misalnya lagi nunggu kesempatan lu pada untuk mendapatkan kesempatan dengan Amel, kalian harus 173,8 at least. Minimal. Itu minim. Enggak, karena ya bisa juga ya. Iya. Kalau misalnya dia 172 nggak mau. Ya, lihat nanti lah. I see. Berarti bisa Amel kompromi, tapi ya kan namanya Isang Hyung. Idealnya. Alright. Berarti standarnya nggak terlalu strict juga ya? Nggak strict amat juga. Oke, I see. Kan selalu ada variabel. I see. Oke. Alright. Tinggi. Lalu ada apa lagi?
Gue sih pengennya dia lebih tua dari gue. Kenapa? Kenapa nggak boleh lebih muda? Bukan nggak boleh. Ya tadi itu namanya Lee Sang Hyung kayak. Coba bayangin salah satu member tampangnya ya kayak salah satu member NCT Dream gitu. Kayak Mark atau Lucas tampang muda ganteng. Oh my gosh. Oh my gosh. Ya. Ya. Kenapa lebih tua? Karena ini yang pernah gue dengar adalah Jong Shin Nai. Itu apa? Umur mental cowok itu lebih lambat daripada cewek. Betul banget. Sekitar 4 tahun katanya. Oke, yang gue dengar sih 5. Oh 5 ya bahkan. Yang gue dengar 5. Jadi misalnya sekarang gue umur 25, cowok yang umur 30 itu baru yang mentalnya, pemikirannya tuh setara dengan gue gitu. Jadi kalau misalnya gue dengan cowok yang lebih muda, berarti dia lebih bawah lagi mental age-nya. I see. Dan biasanya kalau terlalu jauh ya memang ini nggak bisa dipukul rata sama rata ya. Biasanya kalau yang bedanya jauh ya omongannya dan egonya susah nyambungnya juga. Gitu. Itu betul banget sih. Iya. Dan gue inget jadi nyokap gue bilang sama ini kakak gue, cici gue. I have a sister by the way. Dia 1 tahun lebih tua, and she's married. She has a very cute little kid. Cute little kid. Yes. Dan nyokap gue kasih advice bahwa kalau ketemu cowok tuh harus yang lebih tua gitu loh. Karena cowok itu sedikit terlambat. Dan juga misalnya 1 tahun lebih muda daripada lo, berarti dia lebih muda lagi. Mental age-nya 5-6 tahun lebih muda. 5-6 tahun lebih muda. Jadi dan gue inget banget sih pas ini kok keluarin mantan lagi ya. Ini dia perbedaannya. Kalau gue dari cerita orang lain, kalau yang ini dari cerita mantannya. Oke. Jadi mantan gue tuh pas gue ketemu dia berapa ya? 21 dan gue 25 gitu ya. Beda 4 tahun. Beda 4 tahun. Dan walaupun gue lebih tua 4 tahun, mental age dia tuh sedikit lebih tua gitu loh. Yang apa yang dia pikirkan lebih matang, lebih mature. Kecil. Yes. Dan itu gue ngerasa banget, oh berarti kalau gue tuh sebenarnya boleh ketemu dengan yang lebih muda lagi. Bukan yang lebih muda lagi, yang seperti dia gitu loh. Boleh aja. Dia. Yes. Dan juga semenjak ketemu dia gue jadi suka sama yang lebih muda. Kenapa? Karena dipanggil Opa. Panggilan Opa itu loh. Ya, Opa. Panggilan Opa itu tuh, aduh, dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak ada ya. Mas. Ada ya berarti ya? Ada. Mas. Kang. Tapi, oh, oke. Ada. Kenapa nggak ada? Nggak mungkin nggak ada kan? Kang. Mas. Kang, Mas, dan sama berbagai bahasa daerah lainnya. Oke. Dan Opa. Tapi kayaknya yang itu khas Indonesia banget sih. Iya. Tapi gue nggak pernah dipanggil Kang atau Mas. I don't know. Bung, lu dipanggil Bung. Bung. Hey Bung. Masa itu dipanggil pacar kayak gitu? Oh ya, enggak. Anyways, yang dipanggil Opa itu sangat-sangat feel special banget. Karena merasa ada seseorang di dunia ini yang benar-benar memerlukan gue gitu loh. Pengen depend sama gue gitu loh, sendirian sama gue, dan merasa lebih penting gitu loh. Tapi emang secara manusia, semua manusia ingin merasa lebih penting ya, lebih betul. Dihormati, lebih penting dan lebih diapresiasi. Tapi kata Opa itu kayaknya bener-bener cocok banget sama gue. Oke. Baiklah. Yes. Alright. Berarti lo sampai sekarang nggak pernah manggil Opa? Opa ya manggil, cuma ya bukan untuk pacar. Cowok yang lebih tua pun ya kan, ya gue panggilnya Opa. Pernah penasaran nggak? Penasaran. Kepo nggak kayak gimana sih kalau misalnya gue panggil pacar gue Opa gitu? Kalau penasaran ya, penasaran ya pasti pernah penasaran lah. Oh nanti kalau misalnya gue punya pacar orang Korea misalnya, terus gue panggil Opa gimana ya gitu. Ya sang-sang ya pernah pasti. Membayangkan gitu pernah. I see. Tapi apakah bayangan itu lu enjoy? Atau cuma kayak kalau gini gimana ya? Oh kayak gitu. Udah sekitar gitu aja. Sekitar gitu doang. Soalnya gue sang-sang sekarang pun, misalnya gue bayangin sekarang pun, nanti reality juga bisa berbeda gitu. Jadi kayak nggak terlalu sampai dalam juga sih. Next question. Apakah lu ada rencana bertemu dengan laki-laki Korea? Gue sebenarnya nggak masalah. Mau bule pun, mau orang Indonesia, mau orang Korea atau yang manapun, yang penting tadi masuk kriteria gue itu nyambung, bisa
itu. Dan tapi kayak gue nggak ngertinya tuh selama 11 tahun ini lu nggak pernah ketemu orang yang seperti itu. Nah, alasannya tuh ada berbagai macam ya. Satu tadi yang dibilang Nuni lupa, standar gue mungkin terlalu tinggi. Karena di balik rentetan itu masih ada lagi di belakang-belakangnya daftarnya, listnya, oke? Iya. Terus juga gue orangnya termasuk introvert dan nggak banyak keluar rumah. Gue nggak kayak untuk networking atau untuk ketemu orang baru nggak begitu suka. Iya, gue nggak begitu suka. Jadi gue lebih suka kayak misalnya diajak teman gue ngajak teman lain, terus baru ketemu gitu, gue oke. Tapi kayak memang sengaja nyari-nyari kayak ikut networking group apa gitu tuh gue nggak terlalu enjoy sih. I see. Berarti pas gue tanya sama lu, Mel ketemuan yuk, pertama kalinya kayak fuckboy gitu ya.